Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya kita berdoa dulu dipimpin oleh PM-nya. Silakan. Sebelum mulai belajar, mari kita melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu cek kehadiran dulu. Apa kabar hari ini semuanya hadir? Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang disedikin dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, fokus ya. Nah, salah satu hal yang perlu kita tahu tentang Allah adalah nama-namanya, yaitu Asmaul Husna. Ada berapa ya jumlah Asmaul Husna? 9. Apa artinya? Nama Allah yang baik, yang indah dan mulia. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ditentukan secara pasti mana saja nama dan sifat Allah yang merupakan Asmaul Husna. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas indahnya Asmaul Husna. Allah Al-Alim Maha mengetahui dan perbandingan dengan pengetahuan mesin KA. Nah, coba kalian bayangkan ada sebuah mesin pintar yang bisa menjawab simulasi ujian kalian. Apakah mesin itu bisa tahu kalau kalian mencontek padahal tidak ada kamera di sana? Terus apakah pengetahuan mesin ini sama dengan pengetahuan Allah? Kenapa? Coba. Ya, pengetahuan mesin adalah pengetahuan yang terbatas dan didasarkan pada data yang dimasukkan oleh manusia atau diprogramkan ke dalamnya. Mesin tidak memiliki kesadaran atau perasaan atau kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat diukur atau diamati secara fisik. Sedangkan pengetahuan Allah tidak terbatas, sempurna dan meliputi segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan makna Al-Alim dengan benar. Peserta didik dapat membandingkan kesempurnaan ilmu Allah dengan keterbatasan pengetahuan mesin KA melalui simulasi planet dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku meneladani Al-Alim, rajin belajar dan berhati-hati serta jujur. Untuk apa belajar ini?
ilmu Allah dengan kecerdasan pengetahuan mesin. Ini organisasi ada. Seorang peserta didik bernama Budi melakukan perbuatan curang di tempat yang sepi. Di saat yang sama, ia bertanya pada asisten pintar di ponselnya tentang cara menjadi orang yang jujur. Asisten pintar itu memberikan jawaban yang sangat baik. Namun, apakah asisten pintar itu tahu bahwa Budi baru saja berbuat curang? Tidak, ya. Karena apa? Karena sistem kita hanya diberikan oleh manusia. Iya, tidak tahu tentang perasaan, tidak tahu hati manusia ya kalau mesin. Nah, Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah adalah mutlak, sempurna dan tanpa batas. Jangkauan ilmu Allah itu meliputi yang tampak seperti zahir dan yang tersembunyi batin seperti niat kita, pikiran kita. Allah tahu, kalau mesin tidak tahu. Ya. Nah, KA adalah program yang memungkinkan mesin belajar dan memproses informasi untuk mengambil keputusan, tetapi sepenuhnya tergantung pada data yang dimasukkan manusia. Nah, unpacked activity adalah kegiatan yang mensimulasikan cara kerja KA tanpa komputer, menekankan bahwa pengetahuan mesin terbatas pada input data. Nah, sekarang kalian akan ditugaskan untuk menjadi mesin pintar dalam simulasi dan membandingkan hasilnya dengan kemahatauan Allah. Jadi nanti kalian diumpamakan kalian itu seperti mesin pintar ya, bukan sebagai manusia. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas kelompoknya. Ditulis nama kelompok 1, terus anggotanya. Di situ di tugas 1 ada pernyataan Budi yakin tidak ada yang melihat perbuatan curangnya berdasarkan dari Asmaul Husna. Siapa yang pasti melihat dan mengetahui perbuatan curang Budi yang tadi, bahkan niat dalam hatinya. Untuk bagian B, Ibu kasih ini dulu kartu-kartunya. Untuk bagian B, skenario-nya seorang anak membuang sampah ke tempat sampah sesuai aturan, tetapi ia melakukannya hanya karena ingin dilihat oleh guru agar dipuji. Apakah mesin pintar KA dapat menilai niatnya? Itu dijawab di sana. Skenario yang kedua, Budi pura-pura sakit berbohong agar tidak ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dia tahu merusak tanaman dilarang, tetapi dia tidak punya data tentang bohong. Apakah KA bisa mendeteksi kebohongan Budi?
bagian A-nya, data input pengetahuan KA, tulis 3 data penting dari kartu tersebut. Tadi kan Ibu membagikan 5 kartu ya? Ya, yang ditulisnya yang penting aja 3 sudah. Nah, terus untuk bagian B, input uji kasus baru. Nah ini yang Ibu bacakan nih, nomor 1. Seorang anak membuang sampah yang tadi, seorang anak membuang sampah ke tempat sampah sesuai aturan. Tetapi ia melakukannya hanya karena ingin dilihat oleh guru agar dipuji. Apakah mesin pintar dapat menilai niatnya? Itu yang di nomor 1. Beri tanda checklistnya. Apakah itu perbuatan salah atau menyatakan itu perbuatan tidak salah? Dengan alasan. Sekarang nomor 2-nya. Budi pura-pura sakit agar tidak ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dia tahu merusak tanaman dilarang, tetapi dia tidak punya data tentang bohong. Apakah KA bisa mendeteksi kebohongan Budi? Sudah dijawab? Ya. Untuk yang ketiga, saat teman sekelompokmu salah menjawab pertanyaan, kamu menertawakannya dalam hati. Meskipun wajahmu terlihat datar, apakah mesin pintar KA dapat tahu apa yang ada dalam pikiranmu? Ya, dijawab sana. Silakan, mau ke dulu nih. Yang ini gimana? Silakan ngomong nih. Ke depan sini. Ayo, biasa. Ya, baik. Ya, jalan. Mesin pintar KA memberikan jawaban yang sangat baik tentang kejujuran menurut kalian. Apakah KA tersebut tahu bahwa kita saja berbuat dengan perasaan tersebut? Pengetahuan mesin adalah pengetahuan yang terdapat yang berdasarkan pada data yang dimasukkan atau kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat diukur secara fisik. Guru akan memberikan kelompoknya 5 kartu. Tulis 3 data penting. Lingkungan. 1, data 1. Dilarang bercoret-coret dengan sekolah. Ya. Mengucapkan salam bertemu guru adalah kewajiban. Terus data 3. Buanglah sampah pada tempat sampah yang tersedia. Ya. Terus balik. Bagian B. Yang tadi kasusnya seorang anak membuang sampah ke tempat sampah, tapi ia melakukannya karena ingin dilihat oleh guru. Apakah mesin pintar KA dapat menilai niatnya? Tidak dapat menilai niatnya. Terus KA hanya bisa melihat apa? Membuang sampahnya, tidak dapat melihat niatnya ya, karena terserah. Ya, simpulannya. Dengar Anda? Kalau kita di rumah, itu sebabnya kita harus lebih berlaku dengan ada yang karena Allah selalu tahu siapa kita dari semua perbuatan kita.
Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Jawabannya betul tidak? Betul. Nah, terima kasih. Coba buka untuk kelompok 3. Siapa lagi? Ya, boleh kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, yang siap? Ya, boleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi
kalau al-alim dan kalau robot diciptakan atau menciptakan. Nah, sedangkan Allah al-alim yang menciptakan. Nah, apa yang diketahui kalau Allah? Tahu semua hal. Ya, kalau itu robot pintar? Tahu hanya yang diajarkan. Tahu hanya yang diajarkan, hanya tahu hal-hal yang dimasukkan ke dalam memorinya oleh manusia seperti nama ibu kota, terus atau hasil penjumlahan. Terus kalau tentang hati, Allah tahu tentang hati? Tahu. Karena Allah tahu saat kamu memberi teman pensil karena ikhlas atau mau menolong, Allah itu tahu hatinya ikhlas atau tidak. Kalau robot pintar, tidak tahu niat hati. Kenapa? Robot hanya tahu kamu memberi pensil dan tidak tahu kenapa kamu melakukannya. Ya. Terus bisa lupa atau rusak. Allah bisa lupa tidak? Lupa. Allah tidak pernah lupa ataupun tidak pernah rusak. Satu perbuatan baik atau buruk yang kamu lakukan, kalau sudah lama sekali Allah tidak akan lupa. Kalau KA bisa lupa dan bisa rusak. Terus jika apa rusaknya? Listrik mati, emosinya bisa hilang. Terus Jika komputernya rusak, robotnya bisa bingung atau tidak bisa menjawab. ya. Nah yang terakhir menjawab pertanyaan. Kalau ilmu Allah itu memberi jawaban dengan Hikmah. hikmah. Melalui apa? Ayo Petunjuk Al-Quran. ya, melalui petunjuk Al-Quran. Kalau itu Kak, robot pintar memberi jawabannya dengan apa? Cepat. Dengan cepat. Robot bisa menjawab PR kamu dengan sangat cepat, tetapi jawabannya dari data yang sudah ada, yang sudah kita masukkan. Nah, untuk sekarang itu ada tugas mandiri ya untuk dikerjakan. Ini silakan dikerjakan masing-masing. Tapi sebelumnya kita briefing dulu. Nah sekarang dikerjakan Ibu akan menunjukkan ya, pembelajaran hari ini. Itu robot pintar itu hebat karena bisa membantu kamu belajar dan mengerjakan tugas. Tapi robot pintar itu ciptaan dan hanya tahu dari data yang dimasukkan oleh manusia. Terus Allah Al-Alim adalah pencipta dan pengetahuannya jauh lebih luas daripada semua robot dan komputer di dunia. Itu sebabnya kita harus selalu jujur walaupun tidak ada yang lihat, karena Allah selalu tahu isi hati dan semua perbuatan kita. Nah, untuk terakhir kita menyanyikan lagu. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Karena mungkin dari itu
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum